di bawah air itu ada kayak lapisan kecil warnanya kuning tua. Kelihatan enggak? Iya. Nah. Halo, yang lain kelihatan enggak? Kelihatan kok. Halo. Ah, sip. Kelihatan kok. Nah, mantap. Oke. Itu yang kuning tua, itu adalah kondisi saturated. Kondisi apa namanya ya? Jenuh. Jadi itu kondisi di mana larutannya, kalau larutan gula, itu air sama gulanya mentok maksimal, larut dalam air, itu warnanya kuning kayak gitu. Nah, itu namanya film. Jadi kalau kalian nanti perpindahan masa film apa film? Ya ini loh film ya. Nah, ini loh. Ada lapisan warna kuning itu. Kuning tua. Itu namanya film. Can you see it? Nah, oke, paham? Halo? Terus apa sih tangannya? Terus itu air Ya. gulanya mau dibuat apa kok? Kenapa? Air gulanya mau dibuat apa? Ah, ya tak minum lah. Enak, manis-manis. Oh, alah. Kemudian ya, lihat. Kalau konveksi paksa itu dia mengecilkan film. Maksudnya mengecilkan film, lihat. Konveksi paksa. Kalau konveksi kan pokoknya dibuat turbulen lah, karena kan kayak gitu. Pokoknya fluidanya bergerak, ya toh? Bergerak semakin cepat semakin konveksi, ya toh? Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Ini ada kuning-kuningnya ya. Coba lihat aduk. Nah, lihat. Kuning-kuningnya hilang. Ya. Tapi kalau tak biarno kan kembali lagi dia. Nah, ini tak biarno. Nah, ini bentuk lagi. Tapi kalau tak aduk gini, hilang. Kayak rusak gitu loh. Nah, itu loh fungsinya konveksi paksa. Dia mengecilkan film. Jadi, film itu gini. Perpindahannya itu, dia itu dari gula ya, gula ke film ke air ya, gula ke film ke air. Nah, itu berpindahnya kalau tenang banget airnya ya pelan-pelan. Jadi kayak bisa dibilang difusi mungkin pelan-pelan satu gitu. Nah, tapi kalau tak aduk gini kan berpindah ya jadi bulk, jadi nyampur wakeh. Nah, itu loh. Itu namanya konveksi paksa. Dia mengecilkan, menghancurkan filmnya itu dibuat jadi tipis. Tengah jadi segini jadi habis. Sebenarnya tidak habis, tapi jadi kecil banget. Jadi yang mengontrol perpindahan, kalau saya ingat apa perpindahan panas, ada hambatan-hambatan yang mengontrol. Nah, kalau di sini dia yang mengontrol itu biasanya filmnya. Jadi filmnya itu sing lambat. Nah, makanya kalau diaduk gini, filmnya dibuat tipis, filmnya dikecil itu membuat dia menjadi lebih cepat berpindah. Gitu. Makanya kalau kalian belajar TRK 1, CSTR, geopo CSTR. Nah, itu loh, diaduk itu supaya nanti kalau di TRK 2 diajarno. TRK 2, halo. Itu partikel sing bentuknya apa ya, sing shrinking core model gitu-gitu. Nah, itu nanti itu dia filmnya bisa mengecil. Oke? Paham? Kok nanya kok? Ya, gimana? Apa kok nggak filmnya nggak bisa larut ke atas langsung? Apa kok dia lama? Oke. Jadi gini, pada awal kalian ini ya, menurut Master PMP, bukan saya, bukan cutting. Menurut seorang Master PMP yang tidak baik disebut namanya, nanti kalau salah takutnya ya nggak baik. Itu gini, kalau suatu perpindahan massa dari beda fase, ini kan gula kan padat ke cair, jadi kan padat ke cair. Nah, kan dia beda fase. Nah, itu dia harus berubah fase dulu. Berubah fasenya itu mengalami pakai kesetimbangan termodinamika. Jadi ini dia itu harus bentuk film dulu. Karena di situ adalah titik kesetimbangan mereka. Kesetimbangan termodinamikanya mereka, kesetimbangan fasenya di situ. Nah, itu barusan bisa berpindah satu-satu gitu. Nah, ini ya, di sini. Nah, ini di sini titik letak kesetimbangan nih.
Kalian lihat tak coret-coret layarnya kelihatan enggak? Ini loh. Ini yang baru berpindah satu-satu di situ. Ini kalau proses alami ya, proses difusi. Oke, paham? Makanya kalau diaduk, filmnya cepat habis. Filmnya jadi tipis, itu membuat dia berpindahnya jadi lebih cepat. Oke, paham? Aaron, Film ini fasanya apa kok? Cairan. Film itu cairan. Karena gini, tunggu dulu. Nggak mesti cairan. Dilihat, dia mau diffuse through where? Dia mau padat jadi cair, ya dia jadi cair. Oh enggak ya, di kasus ini berarti cair tadi. Filmnya di sini cair, ya. Kalau air mau nguap, ya filmnya gas, ya. Kalau air mau jadi kalau udara dimasuk air aerasi gitu ya, ya filmnya cair. Gitu. Dilihat fase akhirnya, fase akhir berpindahnya through where, gitu. Oke? Halo? Oh iya, Pak. Soalnya tadi aku mikirnya pertama kan ada beda konsentrasi toh antara film B lapisan sing atas. Oh nggak bisa cepat berpindah aja sing dari film kan jelas ada delta konsentrasi toh. Ya itu driving force dia jadi cuma beda konsentrasi toh. Ya kayak misalnya kalau kamu lihat radiasi lah ya. Radiasi kan driving force ya cuma beda suhu sama emissivity toh. Coba kalau radiasi bandingkan sama konveksi. Lah konveksi paling dewa mesti. Tetap wes disubul ya. Paling cepat konveksi biasa nih. Ya toh? Iya kok. Coba kalian dua drying gitu. Drying ngandalno radiasi. Bahaya. Atau ngandalno konduksi. Misalnya bawahnya dipanasi gitu. Jadi kotaknya dryer apa kotak yang kayu yang mau panasno itu yang mau keringno itu dipanasi bawahnya. Wah, yo gak mari-mari. Ya paling cepat dikonveksi. Konveksi paksa kan disebul. Nah, itu kan konveksi paksa. Drying itu perpindahan massa dan panas itu. PMP tenan. Itu asli PMP gitu. Ya. Oke, paham ya? Oke kok, thank you. Sip. Yang lain? Halo, paham? Ngerti enggak aku ngomong apa ini? Nana, halo Nana. Iya kok. Ngerti ya? Semoga. Sip. Itu nanti kalian buat tes PO2 itu. Sering ditanyai gini-gini dari takon rumusnya apa? Rumusnya apa? Walah, Kak. Rumusnya ngene-ngene to DAB sama dengan gampang. Yang penting fenomenanya ya, konsepnya yang ngerti. Oke? Ya sudah. Yuk kembali ke sini. Apa ya ini? Oh ya, ini difusi etanol melalui air. Melalui loh yo. Ingat tak ulang-ulangi. Ojo sampai salah. Melalui bukan ke. Nah, maksudnya melalui gimana? Nah ini, bentar lagi kalian baca soal ini nanti ngerti melalui itu maksudnya apa. Oke? Nah, gini. Etanol, air. Suatu sistem etanol air. Maksudnya kalian bingung sistem etanol air iki ya apa? Maksudnya gini lah ya. Kalian pernah nemu etanol 100% enggak? Enggak pernah tahu toh. Mesti etanol. Oh, larutan gula iki sapa ya? Ya memang pernah ada. Dia tanya gini, pernah ada pengalaman pahit aku? Enggak pernah. Adanya Pak Pugo pernah ngomong, ini kan truk bukan tuh. Pak Pugo bilang kayak gitu. Ya tak inget-inget sekarang. Oh iya, truk bukan tuh. Nah, gini. Larutan etanol air itu misalnya gini ya. Kalian nyampur etanol sama air. Nah, jadi larutan etanol air tuh. Gampang loh. Nah, mereka jadi satu, ini larutan air solution. Mempunyai stagnan film 2 mm. Ya, film yang stagnan. Jadi filmnya tadi. Nanti kalian lihat kuning-kuning dulu ya. Nah, itu filmnya. Tapi di sini filmnya warnanya apa? Enggak tahu. Filmnya sekian dengan pada suhu sekian. Nah, filmnya itu film kontak antara satu surface dengan organic solvent. Jadi ini ya. Ini gelas. Nah,
Ini etanol air, ya, etanol air, EA gini ya. Ini organic solvent. Nah, tapi di sini, ya ini di sini ada film. Nah, ceritanya gini loh. Film di sini itu 2 mm. Nah, tapi airnya is insoluble, etanolnya soluble. Nah, insoluble berarti tidak ada perpindahan massa, ya. Nah, jadi kalau nggak ada perpindahan massa, ya airnya tetap, etanolnya yang berpindah ke sini. Makanya di sini dinamai true. Wes paham? Jadi etanolnya berpindah ke OS, ke organic solvent melalui air. Nah, sudah paham? Sekarang kenapa kok namanya true bukan to? Kalau diffusion etanol to water yo iki wis nyampur lapo kan gitu. Paham? Halo? Makanya dinamai true, not to. Melalui, bukan ke. Jadi kalau ada air menguap gitu ya. Ini air menguap berpindah ke udara. Itu dia berpindah melalui udara yang di sini, ini gelas ya misalnya. Berpindah melalui udara yang di sini ke udara yang di sini. Ini kan kalau ini berpindah melalui air ke organic solvent. Ya, paham ya? Kalau ini udara ke udara, medianya, ini true itu maksudnya media gitu. Ini media perpindahan, ya. Oke, paham? Halo? Jadi airnya nggak berpindah ya kok? Airnya nggak berpindah. Airnya media. Karena Oke? ngomongnya water is insoluble. Yes, sip, benar. Ya, Lah paham ya? misalkan etanol murni, Etanol berarti murni. nggak true. Kalau etanol murni ya, etanol murni ini 100% gitu ya, bilang aja etanol 100%, padahal ada. Ya, jarang ada. Ya kalau etanol 100% mau ketemu organic solvent, ya langsung dia berpindah melalui film. Gitu. True-nya true film. Berpindah true film, tapi filmnya ini pun juga film OS ke OS. Gitu ya. Oh, oke. Jadi kalau kalian misalnya dari kalian mana ya? Ini ada anak yang saya panggil ya. Ada anak yang rumahnya. Nah, Nina ya, Nina. Nina lah arek Kediri. Nina, halo. Kamu lagi mau ke Surabaya kan lewat tol, ya toh? Nah, ini tuh maksudnya melalui itu gini. Kamu dari jalan tol, jalan tolnya welek ini, enggak apa-apa lah. Nah, dari sini kan kamu ini di Kediri ya, ini tolnya tol Kertosono itu. Nah, ini tol Maru Gunung, ya. Dari sini mau ke sini kan melalui ini gitu ya. Ya soalnya kamu yang Kediri. Aku ya ngerti ini daerah situ. Nah, melalui ini kan melalui jalan tol ke jalan tol. Nah, kayak gitu loh kurang lebih. Tapi kan dari sini kan kamu masih belum tentu mau berpindah atau mau tidur di sini kan ya enggak masalah kan gitu. Oke, paham? Halo, semua paham dong? Analogi nih, gampang dong? Oke kok. Oke, sip ya. Kemudian saya tak nge-clear, tak clear. Gimana yang nge-clearnya? Mana lihat dulu. Nah, ini NB sama dengan 0. Maksudnya NB itu airnya kan tidak berpindah toh, jadi 0. Ya sini nggak ada. Ini cuman personal belief ya. Ini Kojo sama Dika sudah berdiskusi panjang lebar. Inti dari pembicaraannya adalah tidak ada sesuatu yang tidak larut sama sekali. Jadi air sama minyak pun ya sebenarnya ada, larut-larut sedikit lah, sedikit ada. Kayak gitu. Tapi yo sangat kecil, 10 pangkat minus 25 misalnya. Jadi kayak bisa dianggap nol. Ini kan NB ini nol. Jadi nggak dianggap berpindah sama sekali. Add point 1, jadi ini aduh kok udah hapus ya. Nah, ini gini ya. Ini etanol air, ini aduh, ini film. Ini OS ya. Nah, apa namanya? Add point 1, maksudnya di sini ya, anggap saja di sini gitu loh.
konsentrasi dari etanol 16,8.1. Di poin 2, sembarang lah, ini cuma kira-kira tok ya, ini cuma perkiraan tok. Poin 2, konsentrasi etanol 6,8. Ya. Oh, dan di sini, sorry, salah aku. Di sini, di sini ini. Kira-kira. Nah, etanolnya 6,8 di titik 2. Densitas sekian. Densitas 1, densitas 2. Nah, diffusivity dari etanol ini gini mesti diffusivity-nya nggak tahu kemana ya. Ini melalui air berarti gimana? DAB. Kalau DAB berarti melalui etanol. Berarti ini diffusivity etanol melalui air ini adalah 0,7. Ini DAP-nya. Nah, suruh ngitung NA-nya. Buka ya. Ini halaman ini enggak jelas ya, sorry. Fotonya mesti jelek. Kayak gini nih. Makanya kompre, aduh bingung. 429 itu lihatan. Buka ya, halaman 429. Halo, sudah dibuka ya? Gampang. XA2. Sorry. Ini dulu. Nah, ini kan DAP tahu ya. MR, MB, MR ya. Ini MA, ini etanol. Ini air ya. Terus habis itu ini persen massa 6,8. Ini titik 1. Titik 2. Nah, terus dia mau ngitung, nah ini di basis total ini 100 kilo. Total solutionnya, oke? Nah, ngitung. Nah, tunggu dulu. Ini tak lompati ke bawah. Ini tuh mau ngitung equation 633. 633 itu dibutuhkan data DAB. DAB ada toh? CAV. Nah, CAV itu masih belum tahu toh. Nah, nanti. Nah, kemudian Z2, Z1, kemudian XBM ya. XA1, XA2 juga belum tahu. Ini kan yang masih ketahuan kan masih DAB aja tuh ini. Sama Z2 min Z1. Z2 min Z1 ini loh, 2 meter tik, 2 mm tik. Yang ketahuan kan masih baru DAB sama delta Z aja ya toh. Nah, yang lainnya perlu dicari satu-satu. Nyarinya gimana? Nyarinya gini. Nah, ini pakai ini loh fraksi mol, gampang lah, XA2. Wis dewa kabeh, XA2. Ngitung fraksi mol bisa toh? Titik 1. Titik 2. 6,8% fraksi massa ya toh. Kalau dia 6,8 berarti airnya 93,2. 100 min 6,8. Tinggal pakai persamaan ini dapat. Nah, ini sorry ya, ini nggak pakai kelihatan. Kalau XA2-nya sekian, berarti XB2 1 minus itu ya. 1 di minus 0 XA2. Dapat sekian. Sorry nggak kelihatan. Habis itu ngitung XA1. Waduh, XA1 ini sendiri. Oh iya. XA1 dengan persamaan yang ini. Berarti XA1 kan gini. 16,8 dibagi 46,5 dibagi 16,8 bagi 46,5 ditambah 0 100 min 16,8 dalam kurung tutup dibagi 18,02 ya. Dapat sekian. Mana ya? Ini 0,0732 ini. XB1 nih dikurang 0 hasilnya sekian. Nah, buat ngitung M ini buat ngitung apa? MR BM itu di poin 2 ngitungnya gini. Ini kan di basis solutionnya ini, solution etanol airnya kan 100 kilo. Ini solution etanol air tau loh ya, yang 100 kilo ya. Belum tentu organic solution nih. Masih nggak sama-sama organic solution nih. Dia ya tinggal ini lah gampang lah. Pakai ini kan 100 itu loh apa? Kan mol sama dengan gram MR ya. Nah, berarti kalau dibalik aja, MR gram per mol. Nah, udah tahu toh molnya berapa? Tinggal dimasuk 100 kilo di bagian ini dapat BM campurannya. Kayak gini. Di titik 2. Jadi ini perbedaannya ada delta ini di sini. Ada delta MR karena dia berpindah sedikit-sedikit gitu. Jadi mesti MR-nya berubah-ubah ya. Di setiap titik itu berubah, berbeda-beda dia.
Oke. Kemudian ngapain ini? Oh, kalau sudah. Oh iya, bentar, ini supaya nggak bingung. 5,17 itu molnya air ya. Ini 5,17. Ini loh. Di sini. Itu molnya air. Supaya kalian nggak bingung. Di titik 2. Nah, sekarang kalau sudah hitung CAV. Kalau sudah ketemu semua, hitung CAV. CAV itu gini hitungnya. Row 1 ini question 632, bisa dilihat di sebelah kiri ini kalian. Nah, itu row 1 per M1 ya, tambah row 2 per M2 hasilnya di rata-rata. Kalau sudah dapat gini. Gitu ya, kurang lebih dari 2 titik ya. Dari titik ini konsentrasi rata-ratanya berapa. Kemudian kalau sudah ngitung XBM, XBM itu fraksi massa rata-rata ya. Nah, ini dapat sekian dari XB1, XB2. Karena dia mintanya XBM, ini bukan XAM ya. Berarti jangan kebalik. Kalau XBM berarti ya pakai XB ya. Kalau XAM ya berarti XA1, XA2 per 2. Kalau XBM ya XB1, XB2 per 2 ya. Dapat sekian. Ini sudah. Ya sudah, dimasukkan persamaan rumus, selesai. Oke. Halo? Halo? Kecepatan atau enggak? Atau terlalu mudah? Atau bagaimana? Halo? Guys? Sorry kok, poin 1, poin 2 itu tadi yang di itu yang film itu ya? Atau bukan? Poin 1, poin 2, ini tuh gini ya. Poin 1, poin 2 ini dia enggak nulis jelas di mana. Enggak ditulis jelas di mana, jadi cuma perkiraan tok. Soalnya gini, ini yang tak bingungkan adalah dia delta Z-nya, ini loh, Z2 min Z1. Delta Z-nya itu dia pakai 2 metode, pakai 2 militik ini. Film itu berarti. Nah, dia pakai filmnya. Tapi kalau kamu di filmnya sini, seharusnya di filmnya ini nggak ada airnya. Ini sudah ada airnya. Sedangkan dia kalau masuk persamaan ini, dia masih ada airnya. Airnya kan malah gede loh, 93,2 loh. Ya, harusnya nggak ada airnya di sini. Karena ini harusnya pure. Ini harusnya di sini cuma etanol OS toh di filmnya ini. Airnya nggak ikut ke film. Harusnya begitu. Jadi bukan di filmnya, titik 1, titik 2 itu. Nah ya makanya Sedikit aku di bingung atasnya kok lah, kurang lebih fraksi gitu. airnya kok gede apa? Fraksi airnya kok gede banget. Berarti lah itu lapisan sing air tuh. Harusnya lapisan ini di larutan apa? Etanol air nih ya. Oke. Berarti ini berlaku untuk yang lain juga gitu ya. Gak cuma ini tok berarti. Yang lain yang hitungnya ini. Berlaku untuk yang lain tuh maksudnya yang mana? Ya meskipun tak ubah-ubah gitu. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Yes, oke. Thank you, Pak. Ya tetap kayak gini. Mau apa? Kan tetap ada apa fraksi yang berpindahnya itu. Oke ya. Ini tinggal 3 menit. Nutut ya, satu soal. Cepet gitu. Coba dulu aja ya. Oke. Apa ini? Oh ya ini sing satu nih. Aku lihat dulu. Yuk 632. Ini loh ya, aku minta tolong kalian buat melingkari kata-kata ini. Oh nanti dulu, ini tunjukin perlu dilingkarinya. Tadi kan prediksi difusivitasnya gas, ya toh? Kalau ini difusivitasnya liquid, ya, liquid. Nah, buka 632 halaman 432. Dia pakai wheel kecang, ya. Nah, kalian ingat-ingat persamaan 639, persamaannya wheel kecang itu berguna, masih bisa dipakai. Valid maksudnya. Kalau VA-nya kurang dari 0,5. VA kalau lebih dari 0,5 gimana? Kalau lebih dari 0,5 pakai yang halaman 431. Di bawah. Kita ada questionnya sopo iki namanya. Enggak
Enggak diketahui, enggak ada tulis equation-nya siapa. Stokes-Einstein rasanya. Iya benar. Itu ya. Ketemu enggak? Yang DAB sama VA-nya. Oke. DAB buat lebih dari 0,5, oke? Nah, kemudian ini ngitung predict diffusion coefficient of aceton ya CH in water. Oh ya, ingat loh ya. Halo. Di sini kalian perlu belajar kimia sedikit lagi ya, enggak apa-apa lah kalian mau. Soalnya nanti kalau kalian waktu ujian bingung nanti takutnya kalau browsing nanti kalau ketahuan ya bahaya juga. Nah, jadi apa namanya ini ya mending dipelajari whatever yang kalian lakukan. Pokoknya semoga dapat bagus. Nah, at 25, at 50 derajat Celcius. Pakai persamaan bil kecang yang ini ya. Experimental value 1,28 kali 10 mangkat. Jadi ini ada orang percobaan gitu loh. Terus dia mau bandingin sama kalau dihitung sama teoritisnya gimana gitu. Oke. Nah, ini pada suhu 25 derajat sama 50. 50 ini di halaman sebelah. Waduh. Live dulu aja guys, nanti masuk lagi. Bentar. Oh, enggak apa dihitung di ini saya. Ini kurang 1 menit deh. Pokoknya ngitung kayak tadi ya, gampang. Kalau prediksi mesti ada ngitungnya gini. Nah ini loh, from tabel 632, di sebelah ada tabel 3 karbon, 6 hidrogen, 1 oksigen. Oke. Nah, 3 dimasuk no. C-nya berapa? Kayak tadi loh. 6 dimasuk no ya. 3, 6, 6H. 3 di sini, 3 di sini. Tambah 1. Nah, ingat. Nah, ini satunya ini berbeda-beda loh ya. Oksigennya itu berbeda-beda. Kalian kalau lihat itu ada, coba dibuka. Halo. Semua sudah lihat belum tabel 632? Halo. Itu ada berbeda-beda ini. O-nya ya. Kalau O-nya enggak kayak ini kan ada ini. O except as below 7,4. Berarti kalian harus mengerti O yang ada di bawah apa aja ya. Double bond as karbonil. Oh, pakai mana bandung hitamku? Kenapa? Gimana? Jelas sekali di bandung, Mak. Bandung hitamku bagus tuh. Kamu pakai nih? Kamu ngomong apa? Sorry, siapa ini? Halo, tadi kenapa? Oke lah, mungkin nyala ya. Oke, gini. Double bond berarti gini tau. Nah, terus habis itu kalau double bond gimana? Double bond tetap pakai 7,4. Terus couple to other element. Maksudnya gini ya. Atau COR ini ya. Atau ROR ya gitu, atau ini O-nya campur sama Cl gitu misalnya ya. Terus habis itu keton. Ester, keton 7,4, ester ya, beda-beda. Ya kalian nanti baca berapa? Keton ya. Ini kan aseton kan keton ya, bener ya? Aseton kan masuk keton. Kan propanon ya. Nah, dia berarti pakai 7,4. Nah, makanya di sini dia pakai 7,4. Mana ya? Nah, ini. Ingat ya, di atas itu ada tulisannya. Kalian kalau buka 632, itu ada tulisannya meter pangkat 3
per kilogram mol. Jadi di sebelah ada 10 pangkat min 10 pangkat 3-nya. Ingat ya, itu jadi kalau 10 pangkat 3 berarti nanti dikalikan 10 pangkat min 3 dulu, oke? Jadi ini 0,7 7,4 dibagi 1000. Jadinya ini. Yang lain-lain juga jangan lupa ya. Ini 14,8, ini 3,7. Oke ya? Halo? Paham ya? Bisa ngikuti? Halo? Halo? Mas, kecepatan lah. Oke. Oke ya, bisa ya? Nah, kemudian kalau sudah, yang paling kalian sukai ya, tinggal masuk rumus. Ya paling enak, emang paling mas, tinggal masuk rumus paling enak. Nah, ini yang Kojo minta kalian tebeli atau tandani lah, whatever ya. Ini, kalau air itu ada ini loh. Ini lambangnya apa ya? Ini yang kayak gini tuh. Ini sih ya ini. Ini sama dengan 2,6. Kalau air. Nah, ini taunya dari mana? Dari sini loh. Anda di sini. Kalian temukan ini di mana? Di buku kalian, Anda nono. Nah, tak tungguin. Nanti takutnya kalau ujian keluar ini kan, waduh. Kalau kalian, waduh, mana ini datanya? Wah, bingung ya. Sudah ditandai? Halo? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, ya sudah tinggal dimasuk no. Nah, paling enak ya, masuk rumus. Persamaannya di 639 yang ini ya. 1,173 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini 1 per. Jadi kalau sudah ya yang suhunya 50 derajat ya cuman gitu ya, tinggal dimasuknya lagi gitu. Yang di next. Nah, ini aduh sorry. Waduh. Walah, sorry ini loh di sini loh tak foto ya tuh. Dari kalian tak baca nih. Ini loh kan ada beda-beda ini ya. Tinggal masuknya tok. Oke ya, sudah ya? Gimana? Oh, sorry. Ini ada yang kalian yang lupa tak bahas. Mu B, ini viskositas of B in PA. PAS. Viskositas of B. Ini B-nya mana berarti? B-nya berarti air ya. Ini kan PA-nya yang aseton. Ya, yang aseton. Kemudian kalau sudah oh ya, air ini mu B-nya, kalian bisa lihat di appendix berapa ya? Appendix, coba dilihat halaman 960, coba dibuka. Halo? Viscosity of liquid water. Sudah? Halo? 960. Itu ada viscosity of liquid water. Nah, yaitu ya, di situ ya. Halo? Kalian lihat temperaturnya berapa, viskositasnya berapa. Kalau sudah ya wes dimasuk no. Ya, udah ketemu. Iki piro gak ketok. Oke. Ada pertanyaan? Oke, guys. Halo, bisa ngikuti toh? Gampang toh? Aman. Dari mana jelas toh? Nah, sip. Gampang lah ya. Kemudian ini yang terakhir tak bahas. Nanti masuk reward ada soal kuis tahun lalu. Ya, ini sudah tak modif karena aku nggak inget exactly-nya kuisnya gimana. Yaitu mengadakan ingatan sama ada soal yang mirip UAS tahun lalu. Oke. Difusi KCI di poros silika. Nah, ini kan jadi
silikanya itu berpores, pores. Masih ingat tahu O1? Pores, ada bolong-bolongnya ya. Nah, bolong-bolongnya kayak gini. Void fraction E, apa? Jangan lupa ya. Porosity. Nah, porosity 0,3, tortuosity 0,4. Tortuosity itu apa? Tortuosity itu faktor pengali akibat belok-belok. Anggapannya kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau jalan tol lurus misalnya. Tapi karena di sini ada materi, ada struktur tanahnya nggak baik, dibuat jalan tolnya jadi kayak gini. Nah, misalnya. Nah, ini jadi tortuosity. Ini kan jadi lebih panjang nih jadi ini ya. Startnya sama. Misalnya ini nah, misalnya sama dengan 10 km misalnya. Nah, ini dari sini titik ini ke titik ini juga 10 km gitu ya. Tapi karena dia melengkung jadi misalnya jadi sekitar 13 km. Ya, paham ya? Ini jadi berbeda karena ada tortuosity. Maksudnya kayak gitu. Oke, paham? Nah, kemudian kalau sudah porsinya dimasuki air. Oh, sorry, jadi ini. Silika yang ini ya. Silikanya yang pores yang bolong-bolong terus dimasuki air. Nah, terus habis itu di satu sisi dikasih KCI dengan konsentrasi dipertahankan 0,1 ini ya, 0,1 molar gram mol per liter. Nah, ada air ngeflow rapid gitu, dari sisi lain. Digerojok sama air dari sisi lainnya ya. Kemudian ini apa ini? Nah, ini resistance itu yang hambatan itu. But in the porous solid, calculate the difusi dari KCI. Ya. Nah, difusinya dari KCI di air ya, karena ini jadi itu silikanya cuman jadi media gitu aja ya. Kayak anggap saja kayak misalnya tabung reaksi ini gitu. Nah, kenapa di menggok-menggok gini? Supaya lebih banyak berkontak. Kalau kalian sudah ngambil apa ya? Util ya, sedang ngambil belum ya? Itu kan ada apa ya namanya? Packet bed. Nah, ada packet column. Packet column kan kalau masuk airnya limbahnya, air sungai ya kan, kalau util kan nggak ngolah limbah. Ini masuk sini kan airnya jadi gini jalannya. Wah, menggok. Nah, kayak ini. Nah, baru keluar. Ini supaya lebih banyak kontak. Gitu ya. Nah, tabel 631 dibuka. Ini enggak foto, sorry yang ini. 631 halaman 431. Itu di situ ada ya. Nah, CA1 itu konsentrasi maksudnya ya. Segini. CA2 nih. Ini terus sama pol. CA2-nya 0. Ya, kenapa 0 ya? Anggap saja kayak sudah di titik ini kan di sini dia 0,1 gitu ya. Di titik sini kayak anggapannya sudah tidak ada lagi gitu. Kayak kegerojok nyampur sama air. Gitu. Kemudian, bukan. Sorry. Sorry, aku salah. Di titik ini kan masuk air saja, tidak ada KCI-nya. Jadi ya dianggap 0. Ya dianggap 0 karena memang 0. Kemudian masukin 6, paling kalian suka, masuk rumus 653. Kalau dimasukin persamaan ini, ya tinggal diikuti. Ini ada ya, porositas ada, tortuosity ada, jarak berpindah ada ya, jarak berpindah 0,2, 0,002, sorry. Kemudian sama delta konsentrasi. Ini difusivitas kali delta konsentrasi. Sudah tinggal dimasukkan dapat angka. Oke, paham?
Halo? Kapan DAB pakai tabel, kapan DAB dihitung? Gimana? Kapan DAB itu dihitung, kapan DAB-nya pakai dari tabel 631? Oh, ya, oke, perhatikan ya. Biasanya kalau misalnya dia organic solvent, kayak misalnya ester ngitung, ada prediksinya, ya. Gitu. Tapi kalau suhunya, ini bisa ditelaah ya, bisa dipatahkan, bisa dikira-kira. Kalau kalian lihat di figur, tabel 6 berapa? Bentar. Tabel 621 halaman 424 itu kan banyak tuh. Nah, itu kan juga organik, juga banyak kimia organiknya, banyak senyawa organiknya. Tapi pada suhu 25. Nah, lek suhunya beda-beda, nah itu dihitung ya. Dapnya ngitung, dap. Difusivitasnya dihitung. Lek suhunya beda-beda, ada data tekanan. Nah, wis kayak ambu-ambune wis ngitung. Rasa-rasanya sih gitu ya. Oke. Sip. Oh, oke. Seperti yang tak janjikan 2 minggu yang lalu, karena minggu ini tidak bisa ngajar. Aduh, sorry. Tak jelaskan. Mengapa kok cooling tower bisa kayak gininya, yang suhunya itu bisa lebih dingin dulu ya. Suhu air keluar, jadi tak gambar lah. Gimana ya cooling tower ya? Gini ya. Air masuk dari atas. Berarti ini T air gitu ya, TA gitu. Jangan TW gitu ya. TW, TH gitu ya. TH, P gitu ya, TH panas gitu ya. Masuk keluar kan dingin. TH, itu H2O ya Mas. THC gitu. Terus habis itu udaranya masuk dingin. TA, C, warnanya T, A, H gitu ya. A itu air ya, udara ya. Nah, kok H, sorry, THP. Nah, kayak gitu. Mengapa kok di suhunya air masuk ini, suhunya masuk, suhu air keluar bisa lebih dingin daripada ini. Padahal kan sebenarnya tidak masuk akal. Karena kalau perpindahan panas, berpindah sampai suhunya kesetimbangan. Tapi kok bisa? Nah, ini kan yang keren. Kenapa kok bisa? Jadi kalau kalian belajar sains itu mesti jangan tanya bagaimana, tanyanya mengapa. Kalau mengapa nanti paham bagaimananya. Kalau bagaimana nggak mesti mengerti mengapanya gitu. Artinya prosedur ngerjain. Ya, kemudian nah, ini gini. Ini tuh sebenarnya dia mengandalkan proses evaporasi. Nah, evaporasi kok bisa? Nah, gini. Oke, tak jelaskan dari awalnya. Air ya. Ini bak isinya air. Air itu kalau kalian tuang di sini, dia itu langsung di sininya ada film. Filmnya ini film kesetimbangan. Dia ini filmnya, film kesetimbangan termodinamika. Kesetimbangan uap cair di sini langsung membentuk. Kalian tuang air biar ya, mbok suntek di gelas gitu. Air mbok tuang di gelas langsung kayak gini. Langsung bentuk film kesetimbangan uap cair. Nah, kesetimbangan uap cairnya ini kan yang tadi gelas tadi loh, yang gelas sama gula kalau kalian lihat. Kalau ini tak zoom ya, tak zoom. Jadi ini jadinya kan gini. Mana ya, sini aja. Ini air, ini partikel air. Kemudian ini partikel kesetimbangan. Lebih gonggang-gonggang loh. Lebih nggak rapat
anggap saja yang bawah ini lebih rapat gitu loh ya. Nah, ini kan kayak gini. Ini kan ini air. Oke. Nah, kemudian ini kan fase kesetimbangan ini. Nah, jadi ini ya yang awal paling buka itu pertama kali adalah fase kesetimbangan dulu. Bukan evaporasi, bukan difusi. Ingat, evaporasi sama evaporasi itu perubahan fase. Perubahan fase cair menjadi fase gas, itu evaporasi, menguap. Kalau difusi, dia berpindah, sudah sama fase. Ya. Jadi kalau air mau menguap, air mau berpindah ke udara, dia harus menguap dulu. Harus berubah fase dulu, baru kalau sudah berubah fase, perubahan fase berpindah. Ya. Ini kan film kesetimbangan uap cair adalah bentuknya gas, bentuknya uap, tapi super saturated dengan air. Anggap saja humidity-nya mentok maksimal di sini. Nah, karena di sini dan di udara ini kan udara ini kan udara di sini. Di sini dan di sini ada beda konsentrasi, air. Ini kan air. Airnya kabur satu, difusi satu. Nah, karena yang dari bawah sini, dari bawah sini, ini ya, ini tak gambar di sini. Ini yang pergi, ini kan jadi rusak, ini jadi bolong. Dia air di sini menggantikan di sini. Ini loh namanya proses evaporasi, perubahan fase. Itulah pembedanya. Makanya kalau dia disebul, nggak, kalian pernah lihat nggak? Misalnya air kalian pernah ke mall terus habis itu lihat ada tukang pelnya kayak ngangin-ngangin gitu, disebul kayak habis dipel terus di angin-angin gitu. Itu dia melakukan konveksi paksa, dia menyebul seperti yang bilang tadi. Melakukan konveksi paksa itu merusak atau membuat tipis filmnya, film kesetimbangannya itu dirusak, ditipis. Nah, disebul ya, ini ada orang niup nih, orang jelek. Ini hidung, nah ini mulut, nah ini nyebul, gitu ya. Ini ditiup, maka dia memblow udara di sini, dia merusak di sini untuk segera berpindah. Kalau dia berpindah, cepat berpindah. Ini berpindah jadi lebih cepat. Ini dia menarik sisi ini kan jadi partikel airnya yang ada di bawah sini untuk menggantikan posisi bolong-bolong tadi. Itu ketika evaporasi kayak gitu. Makanya air biarno, air mau dingin pun air dingin di suhu yang dingin sekarang dia membentuk film, dan filmnya itu yang dia difus satu-satu. Nah, kemudian gara-gara, nah sini gimana? Bisa memahami enggak kira-kira? Bla 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 bla, ini paham enggak? Halo? Bingung? Halo? Kayaknya agak putus-putus. Ton, gimana? Aku dong yang putus-putus. Oh, putus-putus. Oh, putus-putus. Oke. Ya. Ini sudah lancar belum ya? sorry, aku nge-lag. Ya ini ya. Waduh, semangat sekali. Asasi sekali lagi. Kan nanti kan nuang air, dia langsung membentuk kesetimbangan ya, kayak tadi
Gula sama air panas, tak tuang, tak campur, langsung bentuk film ya. Filmnya itu adalah kesetimbangan. Top ya. Di sini Kok humidity yang putus-putus maksimal. lagi? Duh, putus-putus. Apa? Ya, gimana ya? Oh iya. Oke. Tak record aja. Record mana ya recordnya? Tadi sih sampai disebul itu loh. Nah ini. Sampai disebul. Oke. Ya, tak ulangi. Ini tak record ya. Jadi lek seumpama nge-lag punya ane kojo recordan ndak nge-lag. Jadi gini. Ini sampai disebul ya. Berarti gini. Ini air. Ini air ini rapat-rapat banget nih partikelnya. H2O ini rapat-rapat gini ya depannya. Nah, di atasnya dia ada uap air. Uap airnya ini kesetimbangan ya, berkesetimbangan dengan udara. Jadi dia ini kesetimbangan termodinamika antara air dan udara. Itu film ya, ini namanya film. Nah, kalau dia disebul, gue cek gede, membuat konveksi paksa terjadi menyebul ini. Membuat partikelnya di sini, filmnya ini jadi lebih cepat berpindah karena didorong, ada driving force. Kayak, apa ya? Dikasih kerja, kayak dipacu gitu, di-trigger. Nah, ini jadi pindah lebih cepat. Nah, kayak gitu. Ditiup jadi air menggantikan posisi yang oke. Nah, kemudian makanya ini kalau itu dia berubah fase. Kalau difusi sama fase tapi berpindah gitu. Jadi kalau air mau berpindah ke udara atau liquid mau berpindah ke udara, liquidnya harus berubah fase dulu dari menjadi evaporasi membentuk yang tadi membentuk film, set langsung bentuk. Nah, baru filmnya itu yang berpindah ke udara. Yang berdifusi gitu. Jadi gini. Kalian tahu toh kalau kalor uap, penguapan itu memakan kalor yang lebih besar, memakan kalor yang lebih daripada kalor gini ya. Dan dibandingkan dengan CP, kalor laten itu lebih besar, kan gitu. Jauh lebih besar. Kalor latennya air kan sekitar 4.200. Kalau kalor latennya sorry. Maksudku kalau kalor kapasitas apa ya namanya CP itu kapasitas panasnya air pada suhu normal kan 4.200. Tapi kan kalau kalor uapnya kan sekitar gede banget 100.000 berapa gitu. Nah, itulah mengapa ini proses sebulan ini disebul. Ini tuh dia kan berpindah gitu udaranya di kan menguap udara airnya menguap menggantikan sisi ini. Nah, itulah mengapa airnya di sini ini kan energi menarik, dia itu jadi menarik energinya di air ini ditarik, dibuat untuk menguapkan ini. Jadi energinya di sini dipakai untuk membantu proses dipakai untuk ini. Jadi
suhunya airnya jadi turpa kalau kalian olahraga terus kena angin jadi adem ya dingin loh angin kan habis mandi gitu kena ruangan ber-AC atau jalan gitu ya dari WC jalan wis kan rasanya dingin itu loh mengapa itu karena ada konveksi paksa yang membuat airnya itu berubah fase menjadi uap dengan cepat dan itu memakan energi yang banyak itu membuat kulit kalian jadi sing tower itu airnya itu kan kontaknya air nih. Airnya itu ketemu udara. Ini di sini terjadi proses konveksi paksa. Jadi airnya menjadi humid, udaranya menjadi humid, menjadi lembab. Airnya menjadi lebih dingin karena ada proses penguapan gitu. Karena ada proses penguapan yang membuat dia proses penguapan paksa anggapannya gitu. Ada proses penguapan paksa yang membuat dia suhunya cepat turun. Begitu loh. Ya. Kalian kalau di sini mandinya pakai shower semua ya. Kalau ada yang mandinya pakai bak, itu kalian enggak percaya cobaan. Pagi ya, kalian pagi coba nganggo air di bak buatan mandi lek malam. Nanti lek suhunya lebih dingin dari suhu ruang. Karena ada yang menguap. Begitu. Kalau nggak percaya cobaan. Ini sudah coba berkali-kali tak pikir, oh ternyata jawabannya ini. Karena itu. Oke, bisa dimengerti? Kok ini sama kayak kipas angin yang ada air itu nggak sih? Kipas angin ada air gimana? Yang kayak di taman bermain itu lebih biasanya kan ada dikasih air, di 10 air kipas anginnya. Oh iya iya. Kalau itu lebih ke arah aerosol ya mungkin ya, bukan difusi. Bukan perpindahan massa. Itu aerosol itu rasanya. Itu belum jadi uap itu rasanya. Airnya sih belum jadi uap, masih jadi butiran air rasanya. Tapi diffuser ini apa ya? Enggak yakin. Oh, prosesnya lebih dingin ya? Oh iya ya, berarti berarti airnya sudah ada yang nguap. Airnya wis enek sing nguap. Ini kan kalau di taman bermain kan ini air, ini ada kipas angin gitu dah. Dihubung gini. Ini ya, terus nyemprot. yang nyembur Ini itu mesti kayak ada yang ada nguap air, ini. uap airnya gitu. Ya, ya B. Di sini dia mesti ada yang nguap. Terus tapi jadi di sini itu malah jadian apa namanya jadi airnya ini suhunya turun akeh karena ada yang banyak yang nguap. Ini kan konveksi paksa juga disedot. Anggap saja kalau ini tak kasih kipas angin di sini, narik ke sini kan jadi ini kan wah kesedot semua gitu. Jadi kayak gitu. Oke ya, paham ya? Sip enggak? Oke, Halo? cool. Oke, sip ya. Yuk. Guys, kalau sudah open kamera dong. Halo. Nah, halo Feren. Nah, PO-nya guys. Siap Seminar ya. kok. Apa namanya? Ini gimana ya untuk buka partisipan yang banyak itu loh. Oh, LTF2. Albert ini bohong ya. Kapan hari Mas Responsi Dalpro bisa on banyak orang. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, semuanya sukses ya. Nanti lanjut ke reward, oke? Bentar lagi. Yuk, tak close saja. Dadah, lanjut reward ya. Semangat, semangat.